The duty of youth is to challenge corruption, ucap Kurt Cobain. Kutipan ini menekankan bahwa generasi muda memiliki peran yang penting untuk melawan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menanamkan dan mempraktekkan jiwa anti korupsi sejak dini. Tapi, bagaimana kita dapat mempraktekkan dan menanamkan jiwa anti korupsi tersebut? Mari kita bahas bersama. Saya, Nadine Salsabila Putri, dari SMA Tridaya Tunas Bangsa, Kota Cimahi. Mengambil hak orang lain. Zalim. Ya, korupsi itu mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Korupsi yang secara harfiah berasal dari kata corruptio yang berartikan busuk adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Secara yuridis, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JOB dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun dampak-dampak korupsi sebagai berikut: melambatkan pertumbuhan ekonomi negara. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik dialihkan ke pihak-pihak tertentu. Ketika seorang pejabat pemerintah atau pihak swasta menyalahgunakan dana, proyek-proyek infrastruktur yang penting bisa tertunda atau tidak selesai dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, menurunkan investasi. Korupsi menciptakan ketidakpastian dan risiko tinggi bagi investor. Tahukah kamu, para investor cenderung enggan menanamkan modalnya di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi karena khawatir dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menyuap pejabat atau mengatasi regulasi yang tidak adil. Meningkatkan kemiskinan. Dana yang dikorupsi seharusnya bisa digunakan untuk program-program sosial yang dapat membantu mengataskan kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Ketika dana ini diselewengkan, akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar menjadi terbatas, sehingga mereka tetap berada dalam kondisi kemiskinan atau bahkan semakin terpuruk. Dan yang terakhir, meningkatkan kesenjangan sosial pada masyarakat. Korupsi seringkali melibatkan transfer kekayaan yang tidak adil, di mana sejumlah individu atau kelompok memperoleh keuntungan besar, sementara mayoritas masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sama. Hal ini memperlebar jarak antara si kaya dan si miskin. Terdapat 9 nilai-nilai anti korupsi yang dapat diterapkan oleh kita sehari-hari yang dapat membantu kita mencegah korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi, bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, dengan selalu jujur dalam setiap tindakan kita, seperti tidak menyontek saat ujian atau tugas, itu telah menerapkan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur dan tanggung jawab. Kedua, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban kita, baik di sekolah maupun di rumah. Dan jika ada yang curang atau menyalahgunakan kekuasaan di rumah maupun di masyarakat, kita harus berani melaporkannya ke guru atau orang-orang yang bertanggung jawab. Dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kita semua. Kita juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di sekolah dan komunitas. Misalnya, membuat poster anti korupsi, kampanye media sosial, atau mempromosikan perilaku anti korupsi di lingkungan sekitar kita. Jadi, dalam materi kali ini, kita telah memahami betapa pentingnya nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Mari menjadi generasi yang menantang korupsi di setiap saat. Terima kasih telah menyimak. Saya Nadine, pamit undur diri. Terima kasih.